Insinyur Soekarno dan Hadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai tempat tersendiri di hati Bung Karno. Jasa pendiri Nahdlatul Ulama atau NU ini sudah tidak perlu lagi diragukan untuk bangsa ini. Ia berjuang di semua ini. Nah, di antara jasa kakek Gus Dur ini adalah yang terkait dengan Hari Proklamasi atau Kemerdekaan Indonesia. Ceritanya, pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, atau di awal bulan Ramadan tahun itu, Bung Karno mengirim beberapa utusan untuk menemui Kiai Hasyim diantaranya untuk menanyakan hasil istihoroh para ulama tentang hari baik untuk memproklamirkan kemerdekaan. Jadi, pemilihan tanggal itu tidak hanya ujuk-ujuk atau kebetulan dalam memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini. Karena faktanya selain desakan dari pemuda yang tidak ingin mendapatkan kemerdekaan, sekedar hadiah dari penjajah, seperti diceritakan dalam dialog antara Soekarni dan Bung Karno dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang ditulis Cindy Adams, penentuan tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang bertepatan hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah itu juga hasil istihoroh para ulama yang salah satunya pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari. Sebagaimana ditulis dalam buku Penakluk Badai, biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, karya Agung Irawan MN. Soekarno memang sejak awal sudah berdiskusi dengan Kiai Hasyim mengenai hari kemerdekaan. Pada awal bulan Ramadan, tanggal 8 Agustus tahun 1945, Soekarno mengirim beberapa utusan untuk menemui Kiai Hasyim. Utusan itu diberi mandat menanyakan hasil istihoroh para ulama mengenai hari baik untuk memproklamirkan kemerdekaan. Dipilihnya hari dan tanggal tersebut dengan pertimbangan hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam atau umumnya para hari. Dalam Islam hari Jumat dianggap sebagai hari utama yang penuh berkah. Selain hari Jumat, bulan Ramadan juga memberi keistimewaan tersendiri. Bulan Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur atau bulan yang paling utama dari bulan-bulan lain. Dipilihlah hari Jumat Sayyidul Ayyam, tanggal 9 Ramadan, Sayyidus Syuhur 1364 tepat tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan lihatlah apa yang dilakukan Bung Karno dan ribuan orang di lapangan saat itu, dalam keadaan puasa semua berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit untuk keberkahan negeri ini, demikian ditulis Agung Irawan MN dalam bukunya. Selain soal hari kemerdekaan, Bung Karno juga secara khusus meminta masukan dan fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai situasi politik terkait kedatangan pasukan sekutu di bawah komando Inggris, yang membawa serta penjajah Belanda, pada September tahun 1945. Akhoirul Anam, dalam tulisannya, setelah Presiden Soekarno meminta fatwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menjelaskan, saat-saat itu memang mengkhawatirkan, di mana Belanda dan sekutunya hampir mendekati Surabaya. Mereka dengan persenjataan lengkap ingin kembali menduduki tanah jajahan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno yang ada di Jakarta segera mengirim utusan untuk menghadap Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Menurut penjelasan Akhoirul Anam, Bung Karno memang dikenal baik oleh Mbah Hasyim, karena sempat nyantri, minta amalan, dan berpuasa selama 40 hari di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Karenanya, ketika menghadapi situasi yang menegangkan itu Bung Karno melalui utusannya hendak menanyakan kepada Mbah Hasyim perihal, apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah, membela Islam atau membela Al-Quran. Sekali lagi, membela tanah air. Berdasarkan pertanyaan Bung Karno itu, Mbah Hasyim telah mengerti maksudnya, yakni bermaksud meminta tolong kepada Mbah Hasyim dan warga pesantren untuk tidak segan-segan bertempur melawan para penjajah yang ingin kembali berkuasa. Oleh karena itu, setelah menerima utusan Bung Karno, Mbah Hasyim langsung memanggil Kiai Wahab Casbullah, Kiai Bisri Syamsuri dan para kiai lainnya untuk mengumpulkan para kiai se-Jawa dan Madura atau utusan cabang NU-nya untuk berkumpul di Surabaya. Tepatnya di kantor PB Ansor Nahdlatul Ulama, ANO, di Jalan Bubutan 6/2. Namun, jelas Anam, pada tanggal 21 Oktober para kiai baru dapat berkumpul semua. Dan Mbah Hasyim meminta para kiai lainnya menunggu beberapa kiai terkemuka yang datang dari Jawa Barat seperti Kiai Abbas Buntet, Kiai Satori Arjawinangun, Kiai Amin Babagan Ciwaringin, dan Kiai Sujai Indramayu. Waktu itu, dijelaskan Anam,
Perjalanan ke Surabaya mengandalkan jasa kereta api, yang masih sangat sederhana. Setelah semua kiai berkumpul, lanjut 6, segera diadakan rapat darurat yang dipimpin oleh Kiai Wahab Casbullah. Pada tanggal 22 Oktober Mbah Hashim atas nama pengurus besar organisasi NU mendeklarasikan sebuah seruan jihad fisabilillah yang belakangan terkenal dengan istilah resolusi jihad, demikian tulis Khairul Anam. Sebagai salah satu tonggak sejarah, kini tanggal 22 Oktober telah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Ketetapan itu dituangkan Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden Kepres Nomor 22 Tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, di mana penetapan tanggal 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena berkat resolusi jihad inilah kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November tahun 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa heroik tanggal 10 November tahun 1945, merujuk pada pertempuran antara arek-arek Surabaya melawan pasukan Netherlands Indies Civil Administration (NICA), di mana semangat juang dan patriotisme arek-arek Surabaya tersebut lahir dari semangat jihad yang digelorakan oleh kaum santri melalui resolusi jihad.